Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang analisis gas darah, yaitu tentang asidosis, alkalosis, baik metabolik ataupun respiratori, serta kompensasinya. Nah, mungkin di tempat lain bakal nyuruh kalian ngapalin kalau yang asidosis metabolik ini naik, ini turun, kalau yang terkompensasi ini naik, ini turun, kayak gitu-gitu. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan supaya kalian ngerti konsep dasarnya, supaya tiap kali kalian baca mengenai analisis gas darah udah nggak bingung lagi. Jadi udah langsung kebayang sama konsepnya dan nggak perlu ngehafal lagi. Oke, yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa pH normal pada tubuh manusia adalah 7,35 sampai 7,45. Nah, ini adalah pH normal di tubuh manusia. Tapi sebenarnya apa sih itu pH? Nah, kenapa pH itu dipengaruhi sama konsentrasi ion hidrogen? Nah, jadi pH itu merupakan negatif log dari konsentrasi ion H+ di dalam tubuh. Maksudnya apa negatif log dari ion H+ dalam tubuh? Nah, inilah maksudnya. Jadi kalau kita lihat konsentrasi dari ion natrium misalnya pada tubuh manusia, yaitu 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Sedangkan kalau kita melihat konsentrasi ion kalium di dalam tubuh adalah 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Nah, itu adalah kadar yang normal. Sedangkan kadar normal ion hidrogen di dalam tubuh adalah 0,000004 ekuivalen per liter. Nah ya, 0,000004 ekuivalen per liter. Ini merupakan angka yang sangat kecil. Nah, untuk berurusan sama angka yang sangat kecil ini, rasanya susah kalau misalnya kita menggunakan notasi ini. Jadi notasinya dirubah dari konsentrasi ion H+ menjadi suatu notasi yang disebut dengan pH. Nah, pH tadi merupakan negatif log dari konsentrasi ion H+ kan, di mana konsentrasi ion H+ adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sini 0 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, jadi 10 pangkat min 7 kan. Makanya ketika dibuat log dari konsentrasi ion H+ ini jadi negatif 7,4. Tapi ini kan nggak enak ya ada negatifnya. Maka kedua sisi ini dikali dengan negatif. Ini dikali dengan negatif. Ini positif kali negatif jadi negatif, ini negatif kali negatif jadi positif. Nah, si negatif log ini diubahlah jadi P supaya lebih gampang. Jadi, ketemulah pH normal pada tubuh manusia adalah 7,4. Di mana pH ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi ion H+ dalam tubuh, ya kan? Nah, inilah kenapa ketika ion H+ dalam tubuh meningkat, pH-nya menjadi turun. Kita kasih contoh kayak gini. Misalnya, ion H+ ini naik jadi 10 kali lipat. Ya, naik 10 kali lipat. Ketika dia naik 10 kali lipat, ini kan nolnya jadi hilang 1 ya. Ya kan? Jadi nolnya tinggal 6 ya. Makanya pH-nya menjadi 6. Makanya, ketika ion H+ naik, maka pH-nya jadi turun. Berlaku kebalikannya. Ketika ion H+ turun, maka pH-nya akan menjadi naik. Oke? Dari situ paham ya? Kalau belum paham, kalian bisa rewind lagi. Nah, sekarang kita udah tahu pH itu apa. pH dalam tubuh kita ini range-nya sangat sempit kan? 7,35 sampai 7,45 aja. Sehingga, untuk menjaga pH ini tetap stabil, maka dibutuhkan yang namanya buffer, yaitu HCO3-. Sebenarnya ada lagi selain HCO3-, tapi yang paling utama dan yang paling banyak adalah HCO3-. Jadi gimana sih HCO3- ini menjaga konsentrasi ion H+ agar nggak naik dan nggak turun, supaya dia nggak jatuh ke asidosis atau nggak jatuh ke alkalosis. Nah, cara kerja dari HCO3- adalah, jadi gini, misalnya, sekarang kita anggap seseorang mengalami asidosis, berarti ion H+-nya menjadi meningkat ya, misalnya karena ketoasidosis diabetikum misalnya. Pada saat dia mengalami asidosis, HCO3 akan menjalankan fungsinya, di mana HCO3- ini akan berikatan dengan ion H+ yang naik tadi, sehingga akan membentuk H2CO3. Dan H2CO3 ini nantinya akan dipecah jadi H2O, air, dan CO2. Nah, CO2 ini nantinya akan dibuang melalui hiperventilasi. Makanya pada orang dengan ketoasidosis diabetikum atau asidosis yang lainnya, dia akan mengalami Kussmaul type breath ya. Jadi, nafas cepat dan dalam. Itu adalah karena ini. Konsentrasi H+-nya meningkat, lalu berikatan dengan HCO3- sebagai buffer, membentuk H2CO3,
lalu dipecah jadi H2O dan CO2, sehingga CO2-nya perlu dibuang, sehingga nafasnya menjadi cepat untuk mengatasi asidosisnya. Tuh. Tapi reaksi ini juga bisa dibalik apabila masalahnya dari respirasi. Misalnya pada orang dengan hipoventilasi, let's say karena asma atau karena PPOK, pokoknya ARDS lah. Ketika orang mengalami gagal nafas nih atau ARDS tadi, nafasnya kan lebih pelan ya, jadi hipoventilasi. Akhirnya CO2-nya ini nggak bisa dibuang ke luar tubuh. Peningkatan CO2 di dalam tubuh ini menyebabkan nantinya CO2 akan berikatan dengan H2O, membentuk H2CO3, dan akan dipecah jadi H+ dan HCO3-. Sehingga ketika CO2 meningkat, H+ juga akan meningkat, sehingga menjadi asidosis. Nah, dari kedua contoh tadi kita bisa lihat bahwa peningkatan konsentrasi HCO3- ini akan membawa pH darah menjadi lebih alkali atau lebih basa. Sedangkan peningkatan konsentrasi CO2 di dalam darah akan membawa pH darah menjadi lebih asam. Oke? Nah, itu tadi konsepnya. Apa itu pH, kenapa dipengaruhi sama H+, serta bagaimana cara kerja sistem buffer HCO3- dan CO2 dalam merubah dari pH darah. Oke, itu ya. Kalau misalnya masih bingung, coba rewind lagi sampai ngerti konsepnya kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk ke analisis gas darah. Jadi untuk membaca analisis gas darah ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah yaitu pH, HCO3- dan PCO2. Ini yang harus kita perhatikan. Misalnya ini ada kasus bahwa pH-nya 7,2. Saat kita lihat pH 7,2, ini kan berarti artinya darahnya asam ya. Berarti dia sekarang asidosis. Nah, sekarang kita lihat ke HCO3-. Kita tahu bahwa ketika HCO3- meningkat, dia akan membawa ke arah alkalosis kan. Nah, berarti kalau misalnya di sini pH-nya asam, berarti kita lihat apakah HCO3-nya turun atau enggak. Ketika misalnya kita lihat ini asam dan HCO3-nya turun, berarti ini masalahnya ada di metabolik, ya kan? Yaitu mekanismenya, contohnya yang ini. Ketika proses metabolik ini menyebabkan H+-nya meningkat, misalnya adalah KAD, maka HCO3- akan dipakai untuk mengatasi asidosisnya ini. Hingga kalau misalnya pada asidosis metabolik, pH-nya turun, terus HCO3- rendah. Tapi ketika kita lihat ke HCO3- hasilnya normal, kita lihat ke PCO2. Sebelumnya kita udah tahu bahwa peningkatan CO2 ini akan menggeser pH ke arah lebih asam, ya kan? Nah, makanya kalau misalnya pH-nya rendah nih asam, berarti apakah CO2-nya meningkat atau enggak? Kalau emang benar meningkat, berarti dia adalah asidosis yang respiratorik, di mana masalah pada sistem pernafasan menyebabkan CO2-nya meningkat dan menyebabkan konsentrasi ion H+-nya meningkat. Makanya kalau gini, asidosis respiratorik. Jadi kalau ketika pH asam disertai dengan penurunan HCO3, berarti adalah metabolik. Ketika pH-nya asam dan ada peningkatan CO2, berarti asidosis respiratorik. Nah, sekarang kalau pH-nya basa gimana? Ya berarti sama aja. Oke, kita udah tahu bahwa peningkatan HCO3- ini adalah membawa ke arah yang basa. Ini ya, membawa ke arah alkalosis ya. Jadi kita lihat, kalau misalnya pH-nya 7,5 nih, basa, dan ada HCO3- yang meningkat, berarti alkalosisnya metabolik. Dan satu lagi, ketika kita lihat pH-nya adalah basa atau alkali, 7,5 nih, dan kita lihat PCO2-nya malah turun, ini normal ya, tapi PCO2-nya turun, berarti masalahnya ada di respiratori ya, karena kalau CO2-nya meningkat, ini arahnya ke sini. Sedangkan kalau misalnya arahnya ke sini, itu berarti turun, ya kan? Berarti kalau yang ini adalah alkalosis yang respiratori. Nah, tapi hal-hal yang tadi itu hanya terjadi pada awal-awal ketika orang mengalami asidosis atau alkalosis, di mana salah satu normal tapi salah satu naik atau turun. Nah, ketika udah berlangsung lama akan terjadi suatu kompensasi, di mana tujuan dari kompensasi ini adalah untuk mengembalikan pH-nya menjadi pH yang normal. Ya kan? Sekarang kita akan ngebahas tentang asidosis atau alkalosis yang udah mengalami kompensasi. Kita ambil contoh bahwa pH-nya 7,2, berarti kan asidosis ya. Nah, ceritanya nih asidosisnya metabolik.
berarti kan HCO3- turun ya, tapi PCO2-nya normal. Nah, ini adalah pada saat awal-awalnya terjadi asidosis metabolik. Nah, nantinya saat terjadi kompensasi, kita lihat di sini, ini kan kasusnya asidosis ya, dan HCO3- turun. Jadi dia arahnya malah ke sini ya, menggesernya ke arah asidosis. Nah, berarti cara untuk mengkompensasinya adalah CO2-nya juga ikut turun supaya dia arahnya ke arah sini juga. Gitu. Makanya pada asidosis metabolik yang terkompensasi, dia PCO2-nya bukan normal tapi jadi turun juga. Nah, tapi katanya kompensasi ini untuk menormalkan pH, tapi pH-nya masih segini. Berarti kompensasinya masih sebagian atau tidak sempurna. Ketika HCO3- turun, PCO2 juga turun. Berarti kan ini asidosisnya metabolik dan udah terkompensasi. Dan pH-nya yang asalnya asidosis ini udah jadi 7,35. Berarti kompensasinya udah sempurna. Nah, inilah yang disebut dengan asidosis metabolik terkompensasi sempurna. Nah, sebaliknya, ketika misalnya dia asidosisnya respiratorik, berarti CO2-nya meningkat dong ya. CO2 meningkat dan ini normal pada awalnya, ya kan? Nah, lalu muncullah suatu kompensasi untuk mengubah pH-nya menjadi normal. Di mana pada kasus ini CO2 kan meningkat nih. Jadi dia makin ke sini nih arahnya ke asidosis. Kompensasi yang bisa dilakukan adalah untuk menyeimbangkannya adalah HCO3- konsentrasinya bakal meningkat supaya dia ke sini juga untuk mengembalikan pH-nya. Maka yang asalnya pH2 meningkat, HCO3- normal, HCO3- jadi meningkat juga untuk mengembalikan pH-nya. Jadi kalau misalnya ini meningkat, tapi pH-nya masih 7,2, berarti asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Tapi ketika pH-nya udah berubah, misalnya jadi normal, misalnya 7,35, maka terkompensasinya udah bukan sebagian lagi, tapi jadi terkompensasi sempurna. Oke. Nah, sama halnya dengan yang pH-nya alkali. Misalnya nih, pada kasus ini 7,5. Kita mau kasih contoh alkalosis yang metabolik dulu. Di mana alkalosis metabolik berarti HCO3- naik kan ya. Nah, kalau naik, dia menuju ke alkalosis ya. Tapi PCO2-nya normal. Berarti alkalosis metabolik. Namun, ini kan terjadi pada awal-awal. Nantinya akan terjadi kompensasi untuk mengcounter atau membalikan keadaan supaya pH-nya normal lagi. Ini naik, arahnya ke sini. Maka untuk mengcounter ke arah sini, maka CO2-nya harus ikutan naik. Nah, pada alkalosis metabolik terkompensasi, maka PCO2-nya bakal ikutan naik. Nah, sekarang tinggal lihat sempurna atau tidaknya, tinggal lihat pH-nya. Ketika pH-nya masih 7,5 nih, berarti terkompensasinya tidak sempurna atau sebagian. Ketika pH-nya udah jadi normal lagi, maka udah bukan tidak sempurna lagi, jadi sempurna kompensasinya. Oke. Nah, untuk yang respiratorik juga sama. Ketika terjadi alkalosis dan penyebabnya adalah respiratorik, berarti kan PCO2-nya ya turun, tapi HCO3- normal. Lalu untuk mengcounter supaya pH-nya jadi normal, berarti caranya adalah ini CO2-nya turun, berarti arahnya lebih ke sini ya. Nah, supaya arahnya lebih ke sini juga, maka ini juga ikut turun. Jadinya yang asalnya HCO3- normal, dia jadi ikutan turun. Inilah alkalosis respiratorik terkompensasi. Nah, kompensasinya sebagian atau sempurna? Tinggal lihat pH-nya. pH-nya masih segini, ya berarti tidak sempurna kompensasinya. Ketika pH-nya udah sampai ke angka normal, berarti kompensasinya udah sempurna.
Nah, sekarang untuk kesimpulannya kita recap. Misalnya asidosis metabolik, berarti masalahnya di HCO3-. Berarti HCO3-nya turun, berarti arahnya bukan ke sini lagi, jadi ke sini. Ya kan? Sedangkan ininya normal. Saat asidosis metaboliknya terkompensasi, maka CO2 akan berusaha untuk membawanya ke sini dengan cara konsentrasinya ikut menurun. Sempurna atau tidaknya, kita tinggal lihat pH-nya. Lalu yang berikutnya, asidosis tapi penyebabnya respiratorik, berarti CO2-nya meningkat sehingga arahnya ke sini. Dengan HCO3- yang normal. Tapi saat udah terkompensasi, HCO3- udah nggak normal lagi. Dia ikut naik untuk membawa pH-nya ke arah sini. Nah sekarang, sempurna atau tidaknya, kita tinggal lihat hasilnya yaitu di pH-nya. Apakah sudah berhasil ke normal atau belum. Berikutnya yang alkalosis, tapi yang metabolik, berarti masalahnya di HCO3. Berarti kan meningkat, sehingga arahnya ke arah sini. Nah, sedangkan ininya normal. Saat udah terkompensasi, ininya udah nggak normal lagi. Untuk mengcounter, yaitu dengan cara meningkatkan CO2, sehingga arahnya ke arah sini. Kompensasinya udah sempurna atau belum? Ya tinggal lihat pH-nya, apakah udah normal atau belum. Yang terakhir, alkalosis, tapi masalahnya di respiratorik atau CO2. Berarti CO2-nya menurun, sehingga arahnya menjadi ke sini. Sedangkan ininya normal. Tapi saat dia udah terkompensasi, maka ini udah nggak normal lagi. Dia mengcounter supaya arahnya jadi ke sini, artinya dia kadarnya turun. Sempurna atau enggak kompensasinya? Tinggal lihat ke arah pH-nya. Kalau pH-nya masih alkalosis, berarti tidak sempurna. Kalau udah normal, berarti terkompensasi sempurna. Oke, paham ya?